Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhania Mas Jibeng. Saya dari kelas HES 2C. Saya akan membahas pembahasan tentang etika distribusi dalam Islam. Jadi etika distribusi dalam Islam ini merupakan norma-norma atau kaidah etik dalam proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada para pelanggan. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Jadi oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip-prinsip dalam etika distribusi ekonomi dalam Islam ini, tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan sosial terhadap suatu masyarakat. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen konsumen melalui rantai pemasaran dan dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen itu berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek, yaitu sebagai penentu institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang ke pedagang besar, pedagang eceran, dan agen pemasaran, dan sebagai penentu cara penyimpanan dan alat-alat pengangkutan, dan akan mendistribusikan barang dari pabrik ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam itu sangat mendukung tentang pertukaran barang dan menganggap kalau produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi ini untuk mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang, akan tetapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip larangan ikhtiar. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Yang ketiga, distribusi yang meluas, keadilan sosial. Jadi distribusi dalam ekonomi Islam itu didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat penting, yaitu nilai kebebasan dan juga nilai keadilan. Nilai yang pertama, nilai keadilan. Keadilan dalam Islam itu merupakan pondasi yang paling utama dan kokoh dan meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Jadi dalam keadilan ini meliputi dari ajaran-ajaran apa yang ada di dalam Islam, dan juga mempelajari hukum-hukum tentang Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman, dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial dapat diwujudkan. Penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Yang kedua, kebebasan. Nilai kebebasan itu adalah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap pengakuan akan kepemilikan individu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam itu menjadikan nilai-nilai moral itu sebagai faktor endogen dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah. Adapun sektor distribusi. Distribusi yang pertama dalam konteks sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Distribusi dalam konteks negara
prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun dengan nilai-nilai moral Islam sesuai dengan kepentingan distribusi secara adil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu etika kerja dalam perspektif Islam. Jadi etika kerja dalam Islam itu memandang kalau kerja itu sebagai sarana untuk meningkatkan kepentingan diri secara ekonomi, sosial, dan juga psikologis, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menegaskan kembali iman. Konsep awalnya itu berasal dari sunnah atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan etika kerja Islam itu dibangun berdasarkan 4 konsep utama, yaitu usaha, kompetisi, transparansi, dan juga perilaku bertanggung jawab. Etika kerja itu memberi pengaruh yang sangat baik terhadap perilaku seorang pekerja karena dapat memberikan stimulus sikap kerja yang positif. Jadi etika kerja Islam itu merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai ataupun orientasi dalam menentukan perilaku kerja ataupun pengambilan keputusan bisnis yang benar dan yang salah berdasarkan syariah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam menentukan suatu perilaku kerja itu ataupun mengambil suatu keputusan bisnis itu harus sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad agar bisa kita melihat mana yang benar dan juga yang salah. Tujuan etika kerja Islam adalah menyebarkan rahmat pada semua makhluk. Jadi tujuannya itu yaitu untuk menyebarkan rahmatnya itu pada semua makhluk agar semua makhluknya itu mengetahui bagaimana tujuan dalam suatu kerja dalam Islam. Adapun adab bekerja dalam Islam, yang pertama itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bekerja itu mempunyai adab yang pertama itu diniatkan ikhlas karena Allah taala. Jadi kita itu harus ikhlas dalam menjalankan suatu pekerjaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Jadi, hal yang paling utama itu dalam pekerjaan yaitu harus mempunyai sifat kejujuran dan juga amanah. Keempat, memahami dan menerapkan etika seseorang muslim. 5. Tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah. 6. Menghindari syubhat. 7. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Adapun sifat-sifat yang perlu dihindari dalam bekerja. Yang pertama, hasad, yaitu sifat yang dengki. Jadi kita harus menghindari sifat dengki. Yang kedua, saling bermusuhan. Yang ketiga, berprasangka buruk. Yang keempat, sombong. Dan yang kelima itu mengadu domba. Jadi kita itu harus menghindari sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban pekerja dalam Islam itu ada 4 hal. Yang pertama, hak bekerja. Yang kedua, hak memperoleh gaji. Yang ketiga, hak cuti dan keringanan pekerja. Yang keempat, hak memperoleh jaminan dan juga perlindungan. Adapun ciri-ciri etika kerja dalam Islam.
akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang sangat dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk ibadah. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan dari kedua materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.